Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iran Taufik dengan NIM 2206167 kelas Informatika E. Di sini saya akan menjelaskan tugas kedua dari teori bahasa dan otomata mengenai pembahasan tentang kompilator dan aturan produksi. Sebelum lanjut kepada bagaimana proses kompilasi pada bahasa pemrograman tertentu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai compiler. Compiler adalah suatu program yang dapat membaca suatu bahasa pemrograman atau dapat disebut dengan source language dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman lain atau target language. Selanjutnya, proses dan tahapan kompilasi. Secara garis besar, proses kompilasi dikelompokkan ke dalam dua proses. Yang pertama, ada analisis part atau disebut dengan front end, di mana berfungsi untuk menganalisis source code dan memecahkannya menjadi bagian-bagian dasarnya, menghasilkan kode level menengah dari source code input yang ada. Tahap analisa ini meliputi lexical analyzer, syntax analyzer, dan semantic analyzer. Dan yang kedua ada synthesis part atau disebut dengan back end. Tugasnya melakukan pembangkitan dan optimasi program objek. Tahap sintesa ini meliputi intermediate code generator, kode optimizer, dan kode generator. Adapun penjelasan proses kompilasi pada analisis part atau front end adalah sebagai berikut. Yang pertama ada lexical analyzer atau disebut dengan scanner, berfungsi memecah teks program sumber menjadi bagian-bagian kecil yang mempunyai satu arti yang disebut token, seperti konstanta, nama variabel, keyword, dan operator. Setiap token yang dihasilkan disimpan dalam tabel simbol, sedangkan karakter yang tidak mempunyai pola akan dilaporkan sebagai token tidak dikenal. Lexical analysis mengelompokkan pernyataan tersebut menjadi token-token sebagai berikut. Yang pertama, token identifier position. Yang kedua, token simbol assignment. Yang ketiga, token identifier initial. Yang keempat, token tanda plus. Yang kelima, token identifier red. Yang keenam, token tanda perkalian, dan yang terakhir, token konstanta angka 60. Ketika identifier pada program sumber ditemukan lexical analyzer, identifier dimasukkan ke tabel simbol. Kemudian yang kedua ada syntax analyzer. Syntax analyzer berfungsi mengambil program sumber yang sudah dalam bentuk barisan token dan menentukan kedudukan masing-masing token berdasarkan aturan sintaksnya dan memeriksa kebenaran dan urutan kemunculan token. Syntax analisis memparsing atau membentuk pohon sintak. Kemudian yang ketiga ada semantic analyzer, berfungsi menentukan validitas semantik atau keberartian program sumber. Biasanya bagian ini digabung dengan pembangkit kode antara atau disebut dengan intermediate kode generator. Semantic analysis memeriksa kebenaran arti program sumber, mengumpulkan informasi tipe bagi tahap berikutnya. Tahap ini menggunakan pohon sintaks. Tahap sintaks analisis untuk identifikasi operator dan operan suatu ekspresi dan kalimat. Komponen penting analisis semantik adalah pemeriksaan tipe, memeriksa operator yang harus mempunyai operan yang diizinkan oleh spesifikasi bahasa sumber. Kemudian ada penjelasan proses kompilasi pada sintesis part atau backend. Yang pertama ada intermediate kode generator. Intermediate kode generator adalah representasi perantara antara bentuk bahasa tingkat tinggi dengan bahasa mesin. Karena pada level berikutnya masih akan dilakukan optimasi, maka perlu dibuat representasi yang memudahkan optimasi yang bukan merupakan bahasa mesin. Yang kedua ada kode optimizer. Kode optimization melakukan proses identifikasi dan membuat operasi-operasi yang tidak perlu di intermediate code generation untuk penyederhanaan sehingga nantinya kode mesin menjadi lebih cepat. Yang ketiga ada kode generator. Tahap akhir kompilator adalah pembangkit kode target atau objek dan biasanya kode mesin atau assembly yang dapat direlokasi. Pembangkitan kode sangat bergantung pada mesin yang dipakai.
Nah, di dalam proses dan tahapan kompilasi ada tambahan mengenai tentang simbol table manager. Simbol table manager berfungsi mengelola tabel simbol selama proses kompilasi. Tabel simbol adalah struktur data yang memuat record untuk tiap identifier dengan atribut-atribut identifier itu. Kemudian yang terakhir ada error handler. Bagian dari compiler untuk menangani dan melaporkan kesalahan yang ditemukan selama proses kompilasi. Kemudian di sini ada proses compile dalam program C++. Program C++ ditulis dengan ekstensi .cpp. Agar dapat dieksekusi atau dijalankan, maka program harus dikompilasi terlebih dahulu menggunakan compiler C++. Proses kompilasinya adalah file sumber .cpp bersama file header.h diterjemahkan dulu oleh compiler C++ sehingga menjadi kode objek .obj. Format file objek ini adalah biner atau dengan berkode 0 dan 1. Selanjutnya, semua file objek bersama dengan file pustaka atau dengan .lib dikaitkan menjadi satu oleh linker dan hasilnya adalah file executable. Kemudian ada aturan produksi yang sesuai dengan ketentuan. Aturan produksi adalah aturan tentang bagaimana suatu bahasa dibangkitkan. Aturan produksi merupakan notasi bahasa yang dapat digunakan pada berbagai jenis bahasa pada hierarki Chomsky. Aturan produksi disusun oleh yang pertama ada terminal. Terminal adalah komponen yang dilambangkan oleh huruf kecil. Yang kedua ada variabel, di mana komponen yang dilambangkan oleh huruf besar. Dan ada notasi aturan produksi, dituliskan dengan alfa menghasilkan beta. Alfa aturan produksi sebelah kiri atau disebut dengan sumber. Kemudian ada beta aturan produksi sebelah kanan disebut dengan hasil. Kemudian ada alfa ditulis dengan huruf besar dan tidak boleh kosong dan juga tidak boleh terminal. Kemudian beta ditulis dengan huruf kecil, boleh memiliki variabel tapi terletak di paling kanan. Contoh aturan. Kemudian di sini ada contoh aturan produksi yang sesuai ketentuan. Yang pertama ada variabel A menghasilkan terminal A. Yang kedua ada variabel A menghasilkan variabel C dan terminal B. Kemudian yang ketiga ada variabel A menghasilkan variabel D dan terminal C. Yang keempat, variabel B menghasilkan variabel B dan terminal A. Kemudian yang terakhir ada variabel B menghasilkan terminal C. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.